Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk share screen-nya apakah sudah tampak di layar? Sudah, Bu.
Halo, suara saya sudah terdengar? Baik, saya mulai ya. Mohon maaf, mohon izin untuk hari ini itu videonya tidak saya nyalakan karena ini sinyalnya putus-putus. Jadi saya diajak oleh panitia. Mohon maaf ya. Jadi ini kita mulai untuk materi hari ini. Suara saya sudah terdengar jelas? Enggak putus-putus sih, Bu. Sekarang bagaimana? Apakah masih putus-putus suaranya? Sudah cukup jelas sih, Bu. Nanti bisa dicoba dilanjutkan. Ya. Untuk share screen-nya sudah tampak di layar ya? Iya, Bu, sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pengenalan antigen dalam sistem imun adaptif. Reseptor antigen berperan sangat penting dalam maturasi limfosit dari sel progenitor dan pada semua respon imun adaptif. Dalam imunitas adaptif, limfosit naif mengenali antigen untuk memulai respon, sedangkan sel T effector dan antibodi mengenali antigen untuk menjalankan fungsi mereka. Limfosit B dan T mengekspresikan reseptor yang berbeda yang mampu mengenali antigen. Antibodi yang terikat membran pada sel B dan reseptor sel T atau visual reseptor atau VCR pada permukaan limfosit T. Fungsi utama reseptor seluler dalam sistem imun adalah mendeteksi rangsangan eksternal dan memicu respon dari sel-sel di mana reseptor tersebut diaktifkan. Untuk jumlah keseluruhan dari kelompok limfosit yang berbeda sangat besar dan seluruh kumpulan ini membentuk repertoire imun. Yang pertama adalah reseptor antigen limfosit. Ini adalah gambar tentang
sifat antibodi dan reseptor antigen sel T atau TCR. Antibodi itu juga disebut dengan imunoglobulin. Dia dapat diekspresikan sebagai reseptor membran atau protein yang disekresikan. Sedangkan TCR, dia hanya berfungsi sebagai reseptor membran. Nah, ketika imunoglobulin atau antibodi atau molekul TCR itu mengenali antigen, sinyal akan dikirim ke limfosit oleh protein yang terkait dengan reseptor antigen tersebut. Kemudian reseptor antigen dan protein sinyal yang melekat pada reseptor tersebut akan membentuk kompleks reseptor sel B dan sel T. Kalau yang sel B sebenarnya TCR, B-cell reseptor, dan TCR, B-cell reseptor. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwa di sini ada sifat-sifat dan fungsi dari masing-masing reseptor. Nah, untuk yang ini reseptor sel B atau imunoglobulin atau antibodi. Nah, di sini ada imunoglobulin membran, kemudian di sini ada gambar antigen. Nah, ini adalah tempat terjadinya transduksi sinyal. Nah, untuk fungsi efektornya di sini sebagai fiksasi komplement dan mengikat fagosit. Kalau yang TCR, dia di sini ini ada APC, kemudian dia akan dipresentasikan di permukaan membran, kemudian akan dikenali oleh MHC, lalu setelah itu kompleks dari peptida MHC ini akan dikenali oleh TCR. Di sini ini kompleks MHC antigen, kemudian ini adalah TCR-nya. Nah, ikatan ini menyebabkan adanya transduksi sinyal. Kemudian di sini bentuk antigen yang dikenali. Kalau yang reseptor sel B, dia berupa makromolekul. Makromolekul itu contohnya seperti protein, polisakarida, lipid, asam nukleat, kemudian senyawa kimia kecil. Kemudian kalau yang reseptor sel T, ini bentuk antigen yang dikenali terutama adalah peptida yang disajikan oleh molekul MHC pada APC. Untuk yang reseptor sel B ini epitop keformasional dan linear. Kalau yang TCR dia epitopnya linear. Kemudian untuk sifat keragamannya, untuk yang reseptor sel B, setiap clon mempunyai spesifitas yang unik, potensial untuk lebih dari 10⁻⁹ spesifitas yang berbeda. Kalau yang reseptor sel T untuk keragamannya, setiap clon mempunyai spesifitas yang unik, potensial untuk lebih dari 10⁻11 spesifitas yang berbeda. Kemudian ini ada pengenalan antigen yang memperantarakan pengenalan antigen. Untuk yang reseptor sel B, pengenalan antigennya diperantarai oleh radiovariabel atau disingkat B, ada rantai berat atau heavy chain, dan rantai ringan di imunoglobulin, membran imunoglobulin. Jadi kalau di reseptor sel B nanti akan dikenal istilah light chain dan heavy chain, seperti rantai berat dan rantai ringan. Kalau yang ini, kalau yang TCR atau B-cell reseptor, pengenalan antigennya diperantarai oleh radiovariabel atau V besar, rantai alfa dan beta dari TCR. Kemudian untuk fungsi persinyalannya itu diperantarai oleh ini kalau yang di reseptor sel B ini diperantarai oleh protein seperti imunoglobulin A dan imunoglobulin imunoglobulin alfa dan imunoglobulin beta yang berikatan dengan imunoglobulin membran. Sedangkan yang T-cell reseptor fungsi persinyalannya diperantarai oleh protein CD3 yang berikatan dengan TCR. Lalu di sini yang terakhir adalah fungsi efektornya. Untuk yang reseptor sel B, ini fungsi efektornya diperantarai oleh ratio konstan atau disingkat C besar dari imunoglobulin yang disekresikan. Sedangkan yang TCR, ya fungsi efektornya diperantarai oleh ini. TCR tidak melakukan fungsi efektor. Jadi yang TCR ini tidak melakukan fungsi efektor. Sedangkan yang sel B ini, ya fungsi efektornya diperantarai oleh ratio konstan dari imunoglobulin yang disekresikan.
reseptor antigen limfosit B dan T memiliki beberapa sifat yang penting untuk fungsi mereka dalam imunitas. Ini perbedaan mendasar terkait jenis struktur antigenik yang dapat dikenali oleh sel T dan sel T. Yang pertama, antibodi yang terikat membran yang berfungsi sebagai reseptor antigen limfosit B dapat mengenali berbagai jenis struktur kimia. Sedangkan sebagian besar reseptor antigen dari sel T itu hanya mengenali peptida yang terikat oleh MHC. Reseptor antigen limfosit B dan antibodi yang disekresikan oleh sel B mampu mengenali bentuk atau konformasi dari makromolekul, yaitu protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat, serta senyawa kimia yang lebih sederhana dan kecil. Kemudian yang kedua, molekul reseptor antigen terdiri dari bagian-bagian atau domain yang terlibat dalam pengenalan antigen dan dengan demikian berbeda-beda antara klon limfosit. Sedangkan bagian atau domain yang lainnya diperlukan untuk integritas struktural dan fungsi efektif, sehingga relatif sama pada semua klon. Nah, domain pengenalan antigen pada reseptor itu disebut dengan region variable atau disingkat dengan besar. Sedangkan bagian yang dikonservasi itu disebut dengan regio konstan, disingkat dengan J besar. Rantai reseptor antigen terkait dengan protein membran invarian yang berfungsi untuk memberikan sinyal intraseluler setelah terjadinya pengenalan antigen. Kumpulan reseptor antigen di membran plasma dan molekul sinyal pada limfosit B yang berdekatan disebut dengan kompleks reseptor sel B atau B-cell reseptor atau BCR, sedangkan pada limfosit T disebut sebagai kompleks reseptor sel T atau B-cell reseptor. Antibodi ada dalam dua bentuk, yaitu sebagai reseptor antigen yang terikat membran pada sel B atau sebagai protein yang disekresikan. Namun kalau PCR atau B-cell reseptor itu hanya ada sebagai reseptor membran pada sel B saja. Jadi untuk yang reseptor sel B itu fungsinya ada dua, dia sebagai reseptor dan sebagai hasil sekresi. Kalau yang sel T itu dia hanya sebagai reseptor saja. Kemudian ini adalah antibodi. Kalau antibodi terdiri dari 4 rantai yang terdiri dari 2 polipeptida rantai berat atau heavy chain atau disingkat besar yang identik dan 2 rantai ringan atau light chain yang disingkat dengan L besar yang identik. Pada setiap rantai terdapat sebuah daerah variabel dengan regio konstan. Nah, ini adalah gambaran dari struktur antibodi. Untuk gambar yang A, ini adalah molekul imunoglobulin G yang disekresikan. Nah, di sini ada light chain. Ini light chain itu bagian yang ini. Kalau yang C tadi konstan, yang V itu variabel. Jadi kalau yang bagian ini, bagian dalamnya ini, bagian dalam ini itu adalah heavy chain. Kalau yang bagian luar ini adalah light chain. Nah, ini adalah konstan heavy chain. Kalau yang ini konstan light chain. Sama halnya dengan yang di sini. Kalau yang gambar B, ini adalah molekul imunoglobulin M dalam bentuk yang terikat membran. Ini dia terikat membran. Nah, dia menggambarkan domain dari rantai berat dan ringan dan daerah dari protein yang berperan dalam fungsi pengenalan antigen dan reseptor. Kalau yang gambar C, ini adalah struktur kristal dari molekul IgG, imunoglobulin G, yang disekresikan yang menggambarkan domain dan orientasi spasialnya. Untuk yang rantai berat itu digambarkan dengan warna biru dan merah. Untuk yang warna hijau ini adalah light chain-nya rantai ringan. Untuk yang abu-abu ini, adalah karbohidrat. Untuk yang D, gambaran D ini adalah diagram pita. Diagram pita dari domain imunoglobulin yang variabel. Ini menunjukkan struktur lembar lipat D
berita besar atau basic nucleated sheet. Ini CDR loop, di sini ada CDR loop namanya. Complementarity determining region loop. Tempat mengikatnya antigen atau antigen binding set suatu antibodi itu terdiri dari daerah variabel rantai berat dan rantai ringan. Dan struktur utama antibodi mengandung dua tempat antigen yang dibentuk. Fragmen antibodi yang berisi sebuah rantai ringan utuh dengan domain tunggal variabel dan konstannya lekat pada domain variabel dan konstan pertama rantai berat berisi bagian dari antibodi yang diperlukan untuk pengenalan antigen dan dengan demikian disebut dengan FAB atau fragmen antigen binding. Domain C rantai berat yang masih tersisa membentuk daerah FC atau fragmen diskalin. Dari gambar ini adalah FAB region ini. Yang tadi di laci kuning sebelah kiri di bawah. Ya. Maaf Bu, saya tadi lupa mute. Lanjutkan Bu. Oh iya. Saya lanjutkan ya. Ini antibodi itu mempunyai rantai berat yang berbeda dan termasuk dalam kelas atau isotype yang berbeda dan diberi nama sesuai dengan rantai berat mereka. Ada IgM, ada IgG, ada IgD, IgE, dan IgA. Perubahan produksi imunoglobulin disebut dengan perubahan atau switching kelas berat atau isotype. Ini adalah tabel dari sifat isotype atau kelas utama antibodi. Untuk yang pertama ini adalah imunoglobulin A. Untuk subtipenya ini untuk komponen rantai H-nya atau IgG-nya ini adalah IgA 1 dan 2 atau alpha 1 atau alpha 2 dengan konsentrasi serum 3,5 mg per mili. Untuk waktu parutnya itu 6 hari. Untuk disekresikannya bentuknya seperti ini. Jadi dia terutama bentuknya dimer, tapi dia juga bisa berbentuk monomer atau trimer. Fungsi dari imunoglobulin A adalah ini sebagai imunitas mukosa. Kalau yang imunoglobulin D, dia tidak ada subtipe pada rantai H-nya. Untuk konsentrasi serumnya sangat sedikit, untuk waktu parutnya sekitar 3 hari. Untuk yang disekresikan berupa monomer. Untuk fungsinya sebagai reseptor antigen sel B naif. Lalu untuk ini imunoglobulin E, subtipe rantai H-nya tidak ada, dia memiliki konsentrasi serum 0,05 mg per mili dengan waktu parut 2 hari. Bentuk disekresikannya berupa monomer, bukan seperti ini. Bentukan monomer itu bentukan yang Y itu seperti Y. Yang IgD juga sama monomer kan ini, bentuknya Y, kayak huruf Y. Untuk fungsinya dia sebagai pertahanan terhadap parasit, terutama parasit yang dauni atau cacing-cacingan. Kemudian dia juga berperan untuk hipersensitivitas yang tipe 4, menjadi hypersensitivity. Kemudian ini ada imunoglobulin G, subtipenya atau rantai H-nya adalah IgG 1 sampai 4. Jadi gamma 1, gamma 2, gamma 3 atau gamma 4. Untuk konsentrasi serum dari imunoglobulin G adalah 13,5 mg per mili. Untuk waktu parutnya 23 hari. Bentuk disekresikannya monomer juga. Fungsinya untuk opsonisasi, aktivasi komplement, sitotoksisitas yang dipelanggarai oleh sel yang tergantung antibodi, imunitas neonatal, dan hambatan umpan balik sel B. Lalu ini ada imunoglobulin M. Untuk subtipenya tidak ada. Untuk konsentrasi serumnya 1,5 mg per mili dengan waktu parut 5 hari. Dia disekresikan dalam bentuk pentamer seperti ini. Jadi dia ada 5 huruf Y ini. Seperti ini bentuknya. Fungsinya untuk reseptor antigen sel B naif dan aktivasi komplement.
peningkatan antigen oleh antibodi. Antibodi mampu mengikat berbagai macam antigen, termasuk makromolekul dan senyawa kimia kecil. Bagian dari antigen yang dikenali oleh antibodi disebut dengan epitope atau determinan. Kemudian peningkatan kekuatan pengikatan antigen itu disebut dengan maturasi afinitas atau affinity maturation. Kemudian jumlah kekuatan mengikat jauh lebih besar daripada afinitas pengikatan antigen antibodi tunggal disebut dengan amfiditas interaksi. Lalu ini ada istilah lagi, antibodi yang dihasilkan terhadap satu antigen dapat mengikat antigen lain dengan struktur yang sama. Kemampuan mengikat epitope yang serupa disebut dengan reaksi silang atau cross reaction. Ini adalah gambar dari pengikatan antigen oleh antibodi. Model protein antigen yang terikat ke molekul antibodi menunjukkan bagaimana tempat antigen mengikat dapat mengakomodasi makromolekul terlarut dalam konformasi alami mereka, yaitu berupa ikatan. Untuk yang warna ini, untuk yang heavy chain-nya itu warnanya merah. Heavy chain warna merah, kemudian light chain-nya warna kuning, dan antigennya yang warna ini. Jadi kan bentuknya Y ini, mirip-mirip Y. Selanjutnya ini ada antibodi monoklonal. Pernyataan bahwa satu klon sel B itu hanya membuat antibodi dengan satu spesifitas telah dimanfaatkan untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Ini adalah gambar dari produksi hibridoma dan antibodi monoklonal. Dalam prosedur ini, sel-sel limpa dari mencit yang telah diimunisasi dengan antigen yang diketahui digabungkan dengan garis tutupan sel mieloma. Mieloma itu selnya kekurangan enzim, jadi dia tidak dapat mengeluarkan imunoglobulin sendiri. Nah, sel-sel yang telah menyatu kemudian ditempatkan dalam media seleksi yang memungkinkan kelangsungan hidup dari hibrida yang immortal saja. Sel B yang normal menyediakan enzim yang tidak dipunyai oleh mieloma, sedangkan sel B yang tidak disatukan tidak dapat bertahan hidup. Sel-sel hibrida ini kemudian tumbuh sebagai klon sel tunggal dan diuji untuk sekresi antibodi dengan spesifitas yang diinginkan. Klon yang memproduksi antibodi ini diperbanyak dan menjadi sumber antibodi monoklonal. Di gambarnya yang menggunakan mencit. Jadi sel limpa yang telah diisolasi itu berasal dari mencit yang telah diimunisasi dengan antigen X. Jadi di sini itu dia dimasuki antigen X terlebih dahulu. Nah, kemudian ini sel B limpa termasuk penghasil antibodi anti-X. Jadi nanti akan dihasilkan ini. Lalu di sini adalah sel mieloma. Ini turunan mieloma immortal yang mutan. Dia tidak dapat tumbuh dalam medium seleksi kalau tidak mengalami fusi. Kemudian ini sel B dari limpanya si mencit yang sudah diimunisasi antigen X tadi, yang sudah mengandung antibodi anti-X itu difusikan dengan mieloma. Nah, setelah difusikan, ini sel limpa yang telah menyatu dan keturunan sel mieloma immortal. Nah, ini kemudian dilakukan kultur pada medium seleksi. Nah, pada medium seleksi ini hanya sel yang menyatu atau hibridoma yang bisa tumbuh. Jadi kalau fusinya nggak berhasil, kan di sini kan ada yang berhasil ini, yang gambarnya ada kuningnya ini berhasil. Kalau yang seperti ini kan tidak melakukan fusi. Jadi kan ini pure mieloma. Kalau yang ini kan sel B. Nah, ketika di medium seleksi ini yang mieloma saja dan yang bisa saja, ini tidak akan hidup. Yang mampu hidup hanya yang hibridoma, yaitu sel yang menyatu antara mieloma dan sel B-nya. Kemudian ini klon terisolasi yang berasal dari sel hibridoma tunggal. Kemudian ini dilakukan penyaringan supernatan setiap klon untuk melihat adanya antibodi anti-X dan mengembangkan klon yang positif. Kemudian ini hibridoma memproduksi
antibodi anti-X monoklonal. Lalu ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa antibodi monoklonal yang telah digunakan secara klinis. Untuk yang tabel yang atas ini penyakit peradangan ya, atau penyakit inflamasi, inflammatory immunological disease. Ini untuk targetnya ada CD20. Ini efeknya habisnya sel B. Kemudian untuk penyakitnya itu ada limfoma sel B, terus rheumatoid arthritis, sklerosis multiple, dan penyakit autoimun yang lain. Lalu ini ada imunoglobulin E targetnya. Efeknya menghambat fungsi dari imunoglobulin E. Contoh penyakitnya asma yang terkait dengan alergi. Kemudian ini ada interleukin 6 reseptor. Efeknya dia untuk menghambat inflamasi. Biasanya dia ditemukan di penyakit rheumatoid arthritis. Kalau ada target ini TNF, tumor necrosis factor, efeknya dia menghambat inflamasi juga. Untuk penyakitnya ini ada rheumatoid arthritis, Crohn's disease, sama psoriasis. Lalu yang ada cancer, ini targetnya ada CD52 dengan efek ini habisnya limfosit. Untuk penyakitnya ini leukemia limfositik kronik. Lalu ada juga ini CTLA4, efeknya aktivasi dari sel T, penyakitnya melanoma. Lalu ada TGFR, efeknya hambatan pertumbuhan tumor epitelial. Untuk penyakitnya ini kolorektal, paru, servikal, kepala, dan bagian. Kemudian ada HER2 atau NEU, efeknya sel tumor. Ini di penyakit kanker payudara. Kemudian ada PD1. Ini aktivasi, efeknya adalah aktivasi sel T effector, penyakitnya di melanoma, karsinoma, sel renal. Kemudian ada PDL1, ini efeknya sama, aktivasi sel T effector, ada di penyakit melanoma, karsinoma, sel renal. Kemudian ada TGF, efeknya menghambat angiogenesis tumor, penyakitnya di kanker payudara, kanker kolon, degenerasi makula, dan terkait dengan usia. Kalau ada penyakit lain, ini targetnya glukoprotein 2B dan apel darah. Efeknya menghambat aktivasi trombosit, penyakitnya penyakit kardiovaskuler. Ini reseptor antigen sel T atau TCR. Yang mengenali antigen peptida yang disajikan oleh molekul MHC adalah protein heterodimerik yang terikat membran terdiri dari rantai alfa dan rantai beta. Masing-masing rantai mengandung satu residu atau V besar dan satu residu konstan. Ini adalah gambar dari ini adalah diagram skematik dari TCR alpha beta yang gambar sebelah kiri ini menunjukkan domain dari TCR yang spesifik untuk kompleks peptida MHC. Bagian yang mengikat antigen dari TCR dibentuk oleh domain dari variabel alpha dan variabel beta. Untuk yang N ini, gambar N besar ini, itu mengacu pada ujung terminal amino. Bagian C, yang C ini, bagian bawah ini mengacu pada terminal parduksi dari peptida. Kemudian yang bagian kanan ini adalah diagram beta yang menunjukkan struktur bagian ekstraseluler dari TCR yang tampak melalui kristalografi sinaptis.
pengenalan antigen oleh PCR. Mohon maaf, ini suara saya sudah jelas ya. Cukup jelas, Bu. Pengenalan antigen oleh PCR. Kedua rantai alfa dan beta dari PCR itu berpartisipasi dalam pengenalan spesifik molekul MHC dan peptida yang terikat oleh molekul MHC tersebut. Ini adalah pengenalan kompleks peptida MHC oleh reseptor antigen sel T. Jadi, ini adalah gambarannya. Ini diagram beta. Diagram beta ini dibuat berdasarkan struktur kristal dari bagian ekstraseluler kompleks peptida MHC yang terikat oleh PCR. Yang spesifik untuk peptida yang disajikan oleh molekul MHC. Untuk gambar di sini menggunakan MHC kelas 1. Untuk yang warna kuning ini adalah peptidanya. Untuk yang bagian atasnya ini adalah PCR atau kristal reseptor. Ini adalah sifat pengenalan antigen oleh imunoglobulin dan reseptor antigen sel T. Jadi di sini untuk sifatnya yang pertama, ini untuk gambarnya ya. Antigen, terus ini adalah antibodi atau imunoglobulin. Kalau yang ini adalah gambar PCR. Ini kayak yang gambar yang di awal tadi. Ini ada kompleks peptida MHC. Di sini ada PCR, T-cell reseptor. Di sini ada titik 4. Untuk sifatnya, yang pertama adalah pengikatan antigen. Untuk yang imunoglobulin atau yang antigen itu dia terbuat dari 3 CDR dalam variabel UV dalam pH dan 3 CDR di VL variabel yang di legend. Kalau yang ini variabel di legend. Kemudian kalau yang PCR untuk sifat pengikatan antigennya dia terbuat dari 3 CDR dalam variabel alfa dan 3 CDR dalam variabel beta. Lalu untuk perubahan pada regio konstan, untuk yang imunoglobulin, ini dia peralihan kelas rantai berat atau efisien dan berubah dari imunoglobulin membran menjadi sekretory. Kalau yang T-cell itu tidak ada untuk perubahan pada regio konstannya. Kalau yang ini selanjutnya afinitas pengikatan antigen untuk yang imunoglobulin itu Kg 10⁻⁷ sampai 10⁻11 molar. Untuk afinitas rata-rata imunoglobulin meningkat selama respon imun terhadap antigen protein. Kalau yang ini yang PCR untuk afinitas pengikatan antigennya ini 10⁻⁵ sampai 10⁻⁷ molar. Tidak ada perubahan selama respon imun. Lalu ini untuk tingkat hidup dan tingkat kematiannya. Untuk yang imunoglobulin tingkat hidupnya cepat, untuk tingkat matinya bervariasi. Kalau yang sel T itu tingkat hidupnya lambat, tingkat matinya juga lambat. Selanjutnya ada perkembangan repertoar imun. Sasaran naturasi limfosit adalah menghasilkan sel dalam jumlah sebanyak mungkin dengan reseptor antigen yang berbeda-beda dengan satu reseptor pada setiap sel, dan kemudian mempertahankan sel-sel dengan reseptor yang berguna. Ini adalah perkembangan dari limfosit. Perkembangan limfosit dari satu sel sumsum tulang melibatkan komitmen dari progenitor hematopoietik untuk berkembang menuju ke garis keturunan sel B atau sel T. Proliferasi progenitor tersebut, penyusunan ulang dan ekspresi gen reseptor antigen serta proses seleksi untuk mempertahankan dan memperbanyak sel yang mengekspresikan reseptor antigen yang dapat berguna. Ini tahapan perkembangan limfosit.
Pertama adalah komitmen pada garis keturunan sel P dan sel T adalah berkaitan dengan perubahan pada maturasi progenitor limfoid umum atau penekanan limfoid progenitor di sumber tulang. Jadi perubahan-perubahan tersebut meliputi aktivasi dari beberapa faktor transkripsi yang spesifik pada garis keturunan tersebut atau lineage specific transcription factor dan peningkatan aksesibilitas dari imunoglobulin dan PCR pada sistem rekombinasi antigen. Kemudian yang kedua ada limfosit yang belum mengalami proliferasi pada beberapa tahap selama maturasi mereka. Nah, proliferasi limfosit yang sedang berkembang itu diperlukan untuk memastikan bahwa terdapat jumlah sel yang memadai untuk mengekspresikan reseptor antigen yang matang menjadi limfosit fungsional yang kompeten. Kelangsungan hidupnya dari kelangsungan hidup dan proliferasi dari prekursor limfosit yang awal itu dirangsang terutama oleh faktor pertumbuhan seperti interleukin 7 atau IL-7 dan diproduksi oleh sel-sel stroma di dalam sumsum tulang dan timus. Nah, IL-7 sendiri itu dia akan mempertahankan dan memperbanyak jumlah progenitor limfosit. Kemudian yang ketiga, dalam masa pematangannya, limfosit diseleksi melalui beberapa tahap untuk mempertahankan spesifitas yang berguna. Nah, seleksi ini didasarkan pada ekspresi dari komponen reseptor antigen yang utuh dan antigen apa yang dapat mereka kenali. Nah, di sini ada dua macam seleksi negatif dan seleksi positif. Sel limfosit T imatur diseleksi untuk bertahan hidup hanya jika mereka mengenali molekul MHC di timus. Proses tersebut disebut dengan seleksi positif. Kalau mekanisme untuk memusnahkan limfosit B dan T yang sangat reaktif terhadap antigen self atau diri sendiri itu disebut dengan seleksi negatif. Kemudian ini adalah gambar dari itu tahapan dalam pematangan limfosit. Nah, selama pematangan limfosit B dan T itu melalui siklus proliferasi dan ekspresi protein reseptor antigen oleh rekombinasi gen. Untuk sel yang gagal dalam mengekspresikan reseptor fungsional yang utuh, dia akan mati melalui sistem apoptosis karena mereka kan tidak menerima sinyal kelangsungan hidup atau survival. Pada proses akhir, sel-sel tersebut akan mengalami seleksi positif dan negatif. Ini adalah tahapannya. Ini ada komitmen, proliferasi, ekspresi reseptor antigen PB atau PT. Kemudian ada proliferasi, terus ekspresi reseptor antigen, yang terakhir adalah seleksi positif dan negatif. Untuk yang awal ini adalah progenitor dari limfoid umum. Kemudian dia akan berproliferasi, probe atau B-cell. Kalau yang panah ke bawah, ini dia mengalami kegagalan dalam mengekspresikan reseptor pre-antigen. Sehingga dia akan mengalami cell death ini. Dia akan mengalami mekanisme apoptosis. Jadi nanti selnya akan dimatikan. Untuk yang berhasil, dia akan lanjut ke tahapan berikutnya ini. Tahapan berikutnya adalah ekspresi reseptor antigen PB atau T. Nah, sel PB atau T, dia itu mengekspresikan satu rantai reseptor antigen. Nah, setelah itu dia akan melakukan proliferasi atau melakukan pembelahan secara terus-menerus. Nah, di sini itu ada seleksi lagi. Nah, di sini kalau yang gagal dalam mengekspresikan reseptor pre-antigen, dia itu juga akan dimatikan. Lalu yang berhasil lolos, ini dia masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah ekspresi reseptor antigen. Ekspresi reseptor antigen. Jadi sel PB atau T yang immature itu dia akan mengekspresikan reseptor antigen yang lengkap. Lalu ini yang atas, ini pengenalan antigen yang lemah. Dia akan masuk ke seleksi positif, sedangkan ini pengenalan antigen yang kuat, dia akan seleksi negatif. Nah, karena pengenalan
protein yang terlalu kuat ini itu akan menyebabkan itu menyerang ke antigen diri sendiri. Jadi nanti akhirnya dia akan masuk ke jalur autoimun karena dia sudah mampu menyerang antigen dari diri sendiri. Jadi yang lolos adalah yang ini positive selection, seleksi positif. Nah, setelah masuk ke seleksi positif, barulah dia sel autophagy tersebut mengejar produksi reseptor antigen yang beragam. Pembentukan gen fungsional yang menjadi reseptor antigen limfosit B dan T diawali oleh rekombinasi somatik dari segmen gen yang menjadi rasio variabel reseptor dan keragaman akan dihasilkan selama proses ini. Reseptor antigen yang diwariskan. Ini ada sel punca hematopoietik di sumsum tulang dan progenitor limfoid awal yang mengandung gen immunoglobulin dan TCR pada konfigurasinya yang diwariskan atau di germline. Berikut ini adalah organisasi dari germline dari lokus-lokus gen reseptor antigen. Untuk yang ini adalah lokus dari rantai H atau heavy chain immunoglobulin. Ini di kromosom 14. Dalam germline tersebut, lokus gen reseptor antigen yang diwariskan itu berisi sandi berupa segmen-segmen atau ekson yang ditampilkan sebagai blok warna dari berbagai ukuran yang dipisahkan oleh segmen yang tidak diekspresikan atau intron. Kalau intron itu yang warnanya abu-abu. Abu-abu itu intron. Kalau yang berwarna itu adalah ekson. Nah, setiap rantai berat atau heavy chain dari rasio konstan dari immunoglobulin ini dan region C dari reseptor sel T itu terdiri dari beberapa ekson yang menyandingkan domain dari rasio yang konstan. Organisasi dari ekson konstan yang mu di lokus rantai berat immunoglobulin itu ditampilkan seperti ini. Nah, diagram ini menggambarkan lokusnya reseptor antigen pada manusia. Lokus gennya tuh gambarnya seperti ini. Jadi nanti ada legend, ada variabel, ada D ini diversity. Kalau C ini joining. Terus yang C ini yang konstan itu ada panjang sekali nanti. Itu untuk gambarannya. Kalau yang gambar ini itu immunoglobulin dengan kappa chain locus kromosom 2. Mungkin ini ada immunoglobulin lambda chain locus. Sini ada TCR di chain locus. Ini TCR alpha chain locus kromosom 14. Jadi untuk gambar germline-nya ini seperti ini. Rekombinasi somatik dan ekspresi gen reseptor antigen. Komitmen suatu progenitor limfosit untuk menjadi suatu limfosit B itu berhubungan dengan rekombinasi segmen gen yang dipilih secara acak pada lokus rantai berat atau efisien dari immunoglobulin. Ini adalah rekombinasi dan ekspresi gen immunoglobulin. Untuk yang awal ini adalah DNA germline pada lokus H. Ini dari immunoglobulin. Jadi ada P1, PN, terus diversity joining, ini ada C, konstan yang mu. Kemudian ini ada DNA rekombinan pada 2 klon sel B. Nah, pada proses yang pertama ini itu terjadi rekombinasi DC, D dan J joining di 2 klon dari sel B. Kemudian yang ini itu DNA rekombinan pada 2 klon sel B. Lalu terjadi rekombinasi PDJ joining somatik pada 2 klon sel B. Yang ini DNA itu rekombinan pada 2 klon sel B. Kemudian ini dia melakukan transkripsi
Ini transkripsi RNA primer, ini pemrosesan RNA ke splicing, kemudian ini messenger RNA atau mRNA, lalu kemudian ditranslasikan, lalu terbentuklah seperti ini. Ini adalah rantai mu dari imunoglobulin pada dua klon sapi. Jadi untuk membuang intron itu harus melalui proses seperti ini. Tadi kan yang diekspresikan kan hanya eksonnya saja ya, ekson itu kan yang berwarna tadi kan. Kalau yang abu-abu itu kan namanya intron. Nah, ketika splicing itu intronnya itu dibuang. Jadi ketika translasi yang dihasilkan hanya eksonnya saja. Jadi seperti ini. Kemudian mekanisme rekombinasi VC, rekombinasi somatik dari segmen gen P dan J atau P, D, dan J dimediasi oleh suatu enzim spesifik limfoid, yaitu rekombinase PDJ dan enzim tambahan yang sebagian besar tidak spesifik untuk limfosit dan terlibat dalam perbaikan double strand DNA yang terputus akibat aktivitas dari enzim rekombinasi tersebut. Ini adalah perkembangan keragaman imunoglobulin dan B-cell reseptor. Keragaman reseptor antigen itu dihasilkan oleh penggunaan kombinasi segmen gen P, D, dan J yang berbeda-beda pada klon limfosit yang berbeda pula, atau disebut dengan keragaman kombinasi atau combinational diversity, dan ditambah lagi dengan perubahan urutan nukleotida yang terjadi pada daerah pertemuan atau junction dari segmen gen P, D, dan J yang terrekombinasi yang disebut dengan keragaman junctional. Mekanisme keragaman junctional ini yang pertama, eksonuclease itu dapat menyingkirkan nukleotida dari segmen gen P, D, dan J pada tempat rekombinasi. Lalu supaya enzim spesifik limfosit yang dinamakan dengan terminal deoksiribonukleotide transferase atau TDT, dia akan mengkatalis penambahan acak nukleotida yang bukan bagian dari gen germline pada daerah pertemuan atau di junctionnya antara segmen dari P dan D serta segmen D dan J, membentuk bentukan yang disebut region N. Selama tahap pertengahan dalam proses rekombinasi P, D, dan J, sebelum DNA yang putus itu diperbaiki, dapat terbentuk urutan DNA yang menjorok yang kemudian diisi pembentukan nukleotida P, menyebabkan variabilitas yang lebih banyak lagi pada lokasi rekombinasi tersebut. Ini adalah gambar dari mekanisme keragaman reseptor antigen. Ini untuk yang ini adalah imunoglobulin, sedangkan yang sampingnya ini adalah B-cell reseptor. Untuk jumlah segmen gen yang V-nya atau variabelnya, ini yang efisien pada imunoglobulin itu sekitar 45. Kemudian yang rantai kapanya 35, yang rantai lambangnya 30. Untuk yang reseptor sel T, untuk alfanya 45, betanya 48. Kemudian jumlah segmen gen yang diversity pada rantai berat imunoglobulin itu ada 23. Kalau yang di reseptor sel T itu dia hanya ada beta itu sejumlah 2, sedangkan yang lainnya 0. Kemudian ada jumlah segmen gen joining atau J, itu yang di imunoglobulin pada rantai beratnya jumlahnya 6, yang di bakal 5, yang di lambungnya ada 4. Kemudian untuk reseptor sel T yang alfa ada 50, yang betanya 12. Lalu untuk mekanismenya ini ada keragaman kombinasi. Ini keragaman kombinasi dari jumlah kemungkinan kombinasi P, D, dan J-nya ini jumlah kombinasinya sebanyak ini. Jadi sekitar 3 kali 10 pangkat 6, 3 juta ya. Kalau yang PCR itu 6 kali 10 pangkat 6 juta. Jadi kombinasinya itu sebanyak itu. Kemudian untuk keragaman junctionalnya itu jumlah kemungkinan ini seperti ini. Kemudian untuk jumlah kemungkinan repertoire dengan keragaman junctionalnya ini sekitar 10 pangkat 11. Kalau yang PCR itu 10 pangkat 16. Ya, lalu ini maturasi dan seleksi dari limfosit T.
sel-sel progenitor yang berkomitmen untuk menjadi garis keturunan sel B berproliferasi sehingga menimbulkan banyak prekursor sel B yang disebut dengan propi namanya. Ini adalah tahap awal maturasi dari sel B. Tahap awalnya adalah penataan ulang yang pertama dilakukan pada lokus antegrat dari imunoglobulin dan hanya sel-sel yang mampu membuat protein antegrat imunoglobulin mu yang diseleksi untuk bertahan hidup dan menjadi sel pre-B. Kompleks pre-BCR atau pre-B-cell reseptor pada maturasi sel B. Ini perhatikan pre-BCR mempunyai fungsi penting dalam maturasi sel B. Peran pentingnya ini yang pertama, sebagai sinyal dari kompleks pre-BCR meningkatkan kelangsungan hidup dan proliferasi dari garis keturunan sel B yang telah membuat penataan ulang yang produktif pada lokus heavy chain dari imunoglobulin. Kemudian yang kedua, sinyal kompleks dari pre-BCR menghentikan rekombinasi gen antegrat imunoglobulin pada kromosom kedua. Karena setiap sel B dapat mengekspresikan antegrat imunoglobulin hanya dari salah satu dari alel yang diwariskan oleh orang tuanya. Nah, proses ini itu namanya pengecualian alel atau allelic exclusion. Allelic exclusion proses ini. Nah, allelic exclusion atau pengecualian alel itu membantu memastikan bahwa setiap sel itu hanya dapat mengekspresikan reseptor dengan satu spesifitas. Kemudian yang ketiga, pre-BCR memicu rekombinasi pada lokus rantai ringan kappa dari imunoglobulin. Untuk rantai ringan yang lambda, dia akan dihasilkan hanya jika penyusunan kembali lokus rantai kappa itu gagal untuk mengekspresikan suatu protein fungsional atau jika rantai kappa menghasilkan reseptor yang berpotensi untuk membahayakan karena dia reaktif terhadap antigen self atau diri sendiri dan harus dimusnahkan dengan proses yang namanya reseptor exchange. Dan ini proses selanjutnya adalah penyelesaian dari maturasi sel B. Limfosit B yang mengekspresikan IgM adalah sel B yang immature. Kemudian ini adalah ada proses seleksi sel B mature. Sel B yang sedang berkembang itu akan diseleksi secara positif berdasarkan dari ekspresi reseptor antigen yang lengkap dan bukan dari spesifitas pengenalan sel-selnya. Lalu ini ada subset dari sel B mature. Sebagian besar sel B yang mature disebut dengan sel B folikular karena mereka ditemukan dalam folikel kelenjar limfe dan limfa. Ini adalah gambar dari step maturasi dan seleksi limfosit B. Jadi tahapannya ini. Tahapan maturasi dan seleksi limfosit B ini adalah imunoglobulin, DNA, RNA, lalu ada ekspresi dari imunoglobulin. Jadi awalnya adalah sel punca atau stem cell, kemudian dia akan berubah menjadi probi, dari probi ke pre-B. Nanti yang pertama kali dikatakan ini adalah mu. Nah, mu ini nanti akan berubah menjadi IgM. Nah, selanjutnya ini ada IgM, kemudian ada IgG. Ini immature, kemudian mature. Untuk yang di imunoglobulin DNA RNA-nya, ini pada sel punca atau di stem cell-nya itu jumlahnya DNA. Kemudian kalau yang di probi itu jumlahnya juga DNA. Kemudian ketika di pre-B, itu dia rekombinasi dari gen rantai H atau VJ, yaitu mu mRNA. Kemudian yang immature B itu rekombinasi dari rantai heavy, kemudian gen kappa atau gen lambda ini berupa mRNA mu dan kappa atau lambda.
Kemudian yang major ini ada penyambungan alternatif transkrip primer untuk menyusun mRNA dengan konstan mu dan konstan yang delta. Jadi konstan mu dan konstan delta nanti mengekspresikan ini imunoglobulin M dan imunoglobulin D. Jadi imunoglobulin nanti itu konstannya itu ada macam-macam, ada konstan mu, konstan delta, terus konstan epsilon nanti jadi IgE, terus ada yang konstan apa itu IgA, terus ada yang konstan gamma itu nanti IgG. Kemudian ini yang ekspresi dari imunoglobulin untuk yang stem cell-nya itu tidak ada, propi tidak ada ekspresi dari imunoglobulin. Kemudian yang prepi itu ekspresi imunoglobulinnya ini neustoplastik dan reseptor prepi yang terikat oleh mu. Kemudian yang immature B, imunoglobulin M membran, itu berisi mu dan kappa atau rantai ringan yang lambda. Kemudian yang mature B, untuk ekspresi dari imunoglobulinnya ini imunoglobulin M dan imunoglobulin D. Itu setelah yang sel B, sekarang sel T. Untuk maturasi dan seleksi dari limfosit T, progenitor sel T itu berpindah dari sumsum tulang ke timus. Kalau yang sel B tadi dari sel dari progenitor sel B terus dia berpindah ke bone marrow, yang sampai timus, di mana seluruh proses maturasi itu terjadi. Tahapan awal dari maturasi sel T, progenitor dari sel T itu yang paling sedikit berkembang di timus adalah sel pro-T atau double negatif T sel, karena mereka tidak mengekspresikan CD4 ataupun CD8. Nah, sel-sel ini akan bertambah banyak, terutama di bawah pengaruh interleukin 7 yang dihasilkan oleh timus. Selanjutnya ada seleksi sel T major. Ini dipertahankannya sel T yang terbatas oleh MHC, dengan kata lain berguna, itu sel MHC restricted T cell adalah proses seleksi positif. Kalau yang sel T ganda positif immature, yang reseptornya kuat untuk mengenali kompleks MHC-K3 di dalam timus, dia akan mengalami apoptosis atau dimatikan. Mengenai sel T tadi itu mengalami prosesnya ini namanya adalah seleksi negatif. Selanjutnya ini adalah proses dari maturasi dan seleksi limfosit T yang terbatas oleh MHC. Jadi yang pertama diawali dengan stem cell, lalu sel protein ini negatif ganda ya, jadi CD4 min dan CD8 min. Ini adalah sel protein. Lalu akan berubah menjadi sel protein dengan PCR. Selanjutnya ini terbentuk double positif, di mana di sini terbentuk dua, jadi CD4 plus dan CD8 plus. Nah, kondisi ini double positif ini itu adalah sel T yang masih immature atau belum dewasa. Nah, selanjutnya ini ada 4 kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama, pengenalan yang lemah terhadap peptida. Kemudian dia akan ditangkap oleh MHC kelas 2. Ini ada timosit, terus di sini ada APC. Tapi pengenalannya itu lemah. Nah, nanti sel T itu akan menjadi sel T CD4 plus yang major. Karena kan, ini tadi kan MHC kelas 2 ya. MHC kelas 2 itu kan CD4 plus. Yang major ini seleksi positif. Kemudian kalau yang kedua, ini pengenalan lemah terhadap peptida dan dia dikenali oleh MHC kelas 1. Nanti jadinya adalah sel T CD8 plus yang major, ini juga seleksi positif. Jadi yang awalnya seleksi positif itu yang awalnya CD4 plus sama CD8 plus itu kan bukan dia akan jadi CD4 plus apa jadi CD8 plus gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya kemungkinan yang ketiga, tidak ada pengenalan peptida. Tidak ada pengenalan peptida, nah secara otomatis dia akan diapoptosis atau dia akan mengalami sel death. Jadi ini kegagalan seleksi positif atau kematian karena pembiaran.
Jadi di sini tidak ada peptida, tidak terbentuk kompleks MHC dan peptida. Jadinya dia tidak bisa dikenali oleh sel T. Ini dia terjadi apoptosis. Nah, kemudian kemungkinan yang keempat ini pengenalan yang kuat dari peptida dan MHC kelas 1 atau kelas 2. Nah, pengenalan yang seperti ini itu juga tidak baik, jadi ini juga apoptosis dimatikan. Ini negative selection. Karena dia dikenali oleh 2 MHC sekaligus, nah ini tidak baik. Jadi harus dimatikan apoptosis. Jadi tubuh kita itu sudah canggih, dia sudah tahu seperti ini. Yang mana yang mau diapoptosis, yang mana yang mau dilanjutkan, yang mana yang mau dimatangkan, itu dia sudah tahu. Sekian untuk penjelasan tentang pengenalan antigen dalam sistem imun adaptif. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, saya maaf tadi saya Ya, telat. ya. Tadi saya tuh masuk pas IgM tadi ya Bu ya. Masuk pas Ibu menjelaskan soal IgM. Nah jadi kalau kedengaran nggak Bu suara saya? Sebentar Bu, sebentar, maaf. Suaranya putus-putus Bu. Sebentar. Kalau sekarang Bu? Ya gimana? Sudah Bu. Jadi kan tadi ada penjelasan tentang IgM. Berarti kan pas pertama infeksi, IgM itu ya yang memberikan sinyal kepada APC kalau ada itu ya antigen gitu ya Bu ya? Ya, jadi yang terbentuk pertama kali, antibodi yang pertama kali terbentuk itu adalah IgM. Karena memang konstan yang pertama kali terbentuk itu adalah konstan mu. Ya. Jadi dia yang mengenalkan ke APC bukan Bu? Nah, ini kalau yang menggunakan APC itu kan itu sel T. Kalau yang imunoglobulin itu adalah produk dari sel B, gitu. Oh gitu Bu. Ya udah. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, jadi kalau sel B itu produknya adalah antigen, ada IgG, IgM, IgA, IgE, IgD itu produk dari sel B. Kalau sel T, dia itu produknya berupa sitokin, gitu. Gitu ya Bu Rizka. Iya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya yang lain? Untuk peserta yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf Mbak, hari ini itu ya tidak bisa menampilkan video karena sinyal di sini putus-putus. Tadi saya untuk mengkonekkan juga agak susah ini tadi, putus-putus. Bu, nanti kalau saya kan tadi ketinggalan, kalau nanti saya dengar dulu rekamannya terus nanti baru tanya di grup, boleh ya Bu ya? Oh, boleh sekali Bu, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain juga nggak apa-apa kalau misalnya nanti ada pertanyaan. Ya, untuk yang pertemuan yang sebelumnya juga kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan saja di grup, nggak apa-apa, nanti saya tanggapi. Gitu ya. Oh ya Bu, saya tadi kan ketinggalan. Ini udah bahasnya yang ke getah bening belum Bu? Tadi. Kita ada bahas getah bening nggak Bu? Bahas tentang getah bening. Iya. Untuk yang materi ini tidak ada Bu. Tidak menyinggung tentang itu. Oh, baik Bu. Iya. Untuk yang teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Iya, boleh Bu. Ya, terima kasih yang telah berpartisipasi pada hari ini, yang sudah mengikuti pertemuan hari ini. Terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di grup. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.